Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Hanya itu. Hari ini baru saja diumumkan bahwa Prabowo berhasil menekan harga BBM subsidi untuk tidak naik hingga akhir tahun ini sampai Desember. Tapi orang-orang ini malah ingin menggulingkannya. Mereka ini masih sehat atau jangan-jangan mereka sudah sesat. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua cuma untuk mengerti. Para orang yang mengaku pengamat ini berkumpul dengan alasan halal bihalal, dan di sana mereka memiliki satu tujuan. Satu misi dipimpin oleh para seniornya ini tadi, atau yang paling senior yaitu Saiful Mujani, pemilik SRMC, lembaga polling, ingin mengkonsolidasikan agar Prabowo jatuh. Apakah ini sesuatu yang harus dimaklumi dan dianggap sebagai sebuah penyampaian pendapat dan kebebasan demokrasi, atau ini harus sudah ditangkap karena merupakan ajakan berbuat makar? Terkait apa yang kalau kita bilang, ini kan banyak banget sebenarnya kritik yang dilontarkan, termasuk sosok Saiful Mujani gitu, di mana dia Eyang ya sebenarnya ya. Seorang profesor dan dia ini juga guru besar. Berpikiran kecil rupanya. Enggak, tapi maksudnya kan pasti ini kalau masalah pengamat, ada beberapa orang yang memang mengaku pengamat dan mereka mengelontarkan kritik yang begitu keras lah terhadap pemerintah. Termasuk Eyang Saiful Mujani ini, di mana statement-statementnya itu banyak juga yang bilang apa ya bahasanya, kecewa terkait statementnya dia, termasuk salah satunya ada Bang Hasan Hasbi gitu di sana. Cuman maksudnya Bang Hasan Hasbi bilang kritiknya itu terlalu terkesan menjatuhkan Pak Prabowo gitu. Nah, tapi menurut Mas Denny sendiri, apakah memang kritik yang keras ini apa ya bisa dinilai untuk menjatuhkan, atau mungkin ajakan makar dan lain-lain? Karena kan ini negara demokrasi sebenarnya, Mas. Kita harus membaseline atau memberikan disclaimer dulu. Saya di sini melihat bahwa perpolitikan ada panggung depan dan panggung belakang. Panggung depan selalu digunakan sebagai sebuah cara untuk menjatuhkan lawan dengan wacana atau perang kognitif yang saya kira kita semua sudah tahu ya. Dan kita harus bisa, kalau kata Hersubeno ini, membaca berita di balik berita. Maka saya tidak ingin menjadi buzzer yang melawan seruan itu dengan seruan tanpa ada sebuah pemikiran tentang dengan siapa saya berbicara, atau lawan bicara saya, atau lawan beradu logika ini dengan siapa. Nah, saya ingin mencoba untuk menyelami kenapa orang-orang ini berpikir seperti itu dulu. Yang pertama seperti itu. Saya pikir mereka ini orang-orang yang sesat. Betul sekali, sesat. Saya gunakan sesat dengan segala hormat, walaupun beliau profesor atau guru besar, tapi saya katakan pendapat saya. Dan ini bukan ini bukan menurut keyakinan saya, walaupun ini keyakinan saya, tapi saya percaya sekali dia ini sesat. Sesat pikirnya di sini itu adalah dia mengajak untuk menurunkan Prabowo dengan cara inkonstitusional, di luar hukum. Padahal negara kita negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi di atas segalanya. Nah, tapi apakah orang-orang ini adalah orang yang memang, kalau kita bilang itu jahat atau berkeinginan agar Indonesia ini hancur? Tidak. Mereka ini adalah orang-orang yang dilandasi keinginan mulia, keinginan yang baik. Tapi caranya sesat gitu loh. Nah, yang dikatakan tadi oleh Bang Hasan Hasbi ini bilang bahwa ini jenis-jenis orang seperti ini yang harus diwaspadai. Orang-orang yang kalau ternyata yang terjadi ini nggak sesuai dengan keinginannya dia, yang menang ini bukan orang yang didukungnya, dan sesuatu ini terjadi tanpa atau dianggap tanpa melibatkan dia, maka sesuatu ini dianggap nggak demokratis. Padahal syarat dari demokrasi itu sendiri adalah menerima adanya orang yang memiliki perbedaan pendapat, bukan pendapatnya yang harus diterima ya. Yang pertama itu dulu. Kita mulai dari ini dulu deh. Mereka ini siapa dan melakukan apa? Jadi orang-orang ini adalah pengamat-pengamat yang dianggap kritis kepada pemerintah, sedang melakukan halal bihalal yang diinisiasi oleh Ray Rangkuti. Dia ini aktivis 98 dulu, dan juga Ubaidillah Badrun. Dua orang ini akhirnya membuat acara yang mengundang para, ya kalau kita bilang orang-orang aktivis atau pengamat, tapi yang kritis kepada pemerintah. Kalau saya sih melihatnya ya itu orang-orang yang selalu selama ini itu berusaha untuk mengkritisi pemerintah, tetapi seringnya
Ini juga tidak hanya kritik, tapi upaya untuk menggulingkan kekuasaan juga. Dan ini terbukti di sana kemarin. Jadi satu demi satu ini mereka naik. Seperti orang open mic kalau di stand up comedy. Diberikan waktu untuk naik dan memberikan orasi pendeknya. Dan di sana ada banyak yang menyampaikan. Ray Rangkuti nggak ada ya di video yang saya tonton ini. Dan saya menonton. Ya, saya sebagai catatan, saya menonton dari awal sampai selesai. Dari waktu Kang Ubed atau Bang Ubed ini tadi membuka, ini dosen sosiologi UNJ di sini, sampai ditutup oleh Pak Saiful Mujani ini tadi. Nah, jadi saya menonton semuanya, dan saya menonton hanya menggunakan atau menonton potongan klipernya saja. Dan saya mendapatkan gambaran. Intinya di sini adalah mereka berkumpul. Awalnya itu mereka takut bahwa Presiden Prabowo ini yang pernah mengatakan akan menertibkan. Nah, karena judulnya di sini adalah sebelum pengamat ditertibkan, pakai P lagi ditertibkannya. Walaupun di situ dikatakan kalau itu disengaja, saya bilang sih enggak ya, kayaknya itu tipenya si pembuat poster yang mungkin bukan dari kalangan akademisi. Mereka itu seakan-akan menggunakan satu momentum halal bihalal sebagai tempat di mana mereka ini mencurahkan apa yang mereka katakan sebelum akhirnya mereka nanti akan diberangus atau nggak boleh ngomong. Ceritanya seperti itu. Mirip sama seperti kalau kita lihat ada kafe-kafe dan juga klub malam yang sebelum Ramadan mereka mengadakan pesta terakhir lah. Seperti itulah saya mendapatkan Closingan. ya, mendapatkan atmosfernya seperti itu. Jadi mereka bergantian naik, tapi semua ini di sini mengkritisi pemerintahan Prabowo. Dari semua, saya pikir semuanya subjektif. Kecuali mungkin yang paling cerdas dan saya mungkin banyak menerima, ini adalah Ferry Amsari. Apa yang disampaikan Ferry Amsari itu banyak betulnya. Bahkan saya bilang 80% itu betul. 20%-nya mungkin betul tapi disampaikan dengan nyindir. Jadi saya pikir kok kurang pantas ya disampaikan dengan cara seperti itu. Termasuk bahwa Pak Prabowo ini sering mengambil langkah yang tidak sesuai dengan hukum tata negara. Dan itu saya juga termasuk yang nggak setuju. Tapi tentu saja itu ada alasannya nanti. Dan saya nggak mau ada pembenaran, itu mungkin orang yang lebih ahli nanti akan mengartikan. Tapi intinya adalah dari 7 atau 8 orang yang akhirnya naik ke mimbar dan mereka ini berorasi, semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu ingin agar Prabowo ini diturunkan. Dan semakin akhir itu memang semakin naik dan ditutup oleh si Pak Saiful Mujani ini tadi. Sayangnya beliau sepertinya terbawa emosi. Sehingga tanpa disadari beliau ini menghancurkan lembaga surveinya di detik itu tadi. Saat beliau mengatakan di sini, Saiful Mujani ini seakan-akan mengajak masyarakat melakukan makar. Oke, saya katakan seakan-akan karena dia nggak ngomong kata-kata makar. Tapi di sini itu dia ngomong, bisa tidak kita konsolidasikan diri untuk jatuhkan Prabowo? Kalimatnya seperti itu. Ini kan jelas ya, mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Untuk orang-orang ini tadi. Diri itu berarti semua ini tadi. Sehingga kalau di sini kalimatnya seperti itu, maka mengajak menjatuhkan pemerintahan yang sah dan tidak menggunakan jalur konstitusi, karena dianggap jalur konstitusi ini sudah macet. Itu yang dikatakan oleh Pak Saiful Mujani. Karena dianggap DPR ini ya sudah dipengaruhi oleh Pak Prabowo itu tadi. Jadi menurut saya alternatifnya bukan pada prosedur yang formal impeachment seperti itu. Itu tidak akan jalan. Yang jalan hanya ini. Bisa nggak kita mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo? Itu. Hanya itu. Maka kalau ini disebut sebagai kritik, ya saya pikir kita yang akan sesat. Karena ini jelas-jelas mengajak untuk melakukan sebuah upaya seperti 98. Beliau pun mengatakan seperti itu. Seperti apa yang kita lakukan dulu kepada Pak Harto. Yang diklaim di situ kalau Ray Rangkuti tidak memulai, Pak Harto nggak akan turun. Yang mana saya sih lebih percaya yang nurunin Pak Harto itu Amerika ya, bukan mahasiswa yang saat itu ada. Atau Ray Rangkuti seperti itu. Ini menurut pendapat saya. Oke. Padahal di sini kalau saya boleh mengutip ya, ada pendapat dari Bang siapa di situ. Berdasarkan KUHP pasal 107, upaya menggulingkan pemerintahan yang sah, dan lalu ada pasal lagi pasal 110, ini adalah pemufakatan jahat ketika ajakan konsolidasi untuk ajakan tertentu, ini udah masuk ke dalam itu tadi. Makar. Ini makar. Maka saya nggak mau bilang ini pendapat saya, tapi sesuai dengan KUHP. Ya ini ajakan untuk makar. Terus bagaimana kita akan mengartikan yang berbeda? Dalam satu wawancara, Ray Rangkuti ini dipertemukan di TV dengan Fahri Hamzah. Dan saat itu Ray Rangkuti ini ngeles, kalau saya bilang mendownplay atau mengecilkan apa yang dinyatakan oleh Profesor Saiful Mujani itu sebagai sebuah, ini bukankah ini sebuah kebebasan berpendapat? Ya pendapatnya beda aja disampaikan seperti itu. Ya tetap ini sesuatu yang nggak etis karena beliau mengajak untuk melakukan sesuatu yang inkonstitusional.
Sedangkan Fahri Hamzah di situ menyatakan, bahkan Pak Harto saja yang 32 tahun ini memerintah, yang saat itu saja sudah dianggap tidak demokratis, itu saja diturunkan. Dan untuk peralihan atau pergantian kekuasaannya, ini tetap melalui cara yang konstitusional. Akhirnya apa? Yang menggantikan ya Pak Habibie. Melewati banyak hal yang memang mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Nggak seperti yang diserukan oleh profesor ini tadi. Dan saya pikir, ya orang-orang di situ tentu saja ini merasa kecolongan. Sesuatu yang seharusnya kalau Pak Saiful Muzani di ending itu nggak ngomong seperti itu. Yang awal ini mungkin malah akan menimbulkan simpati masyarakat yang memiliki satu pemikiran yang sama untuk menyampaikan kekecewaan mereka kepada Pak Prabowo dengan harapan Pak Prabowo ini turun, bukan diturunkan. Seperti itu. Tapi maksudnya ini kan forum halal bihalal ini kan isinya semuanya orang-orang pintar dan cerdas gitu. Tapi apakah nggak sebaiknya maksudnya mumpung dikumpulkan satu forum, Pak Prabowo ini atau mungkin pemerintah ini harus apa? Apakah harus disediakan wadah untuk langsung ngobrol dengan Pak Prabowo seperti wartawan-wartawan kemarin di Hambalang gitu? Atau harus bagaimana gitu maksudnya dengan suara-suara ini gitu? Saya pikir kalau memang itu bisa dilakukan, itu akan bagus ya. Dan akan lebih baik lagi karena saya tetap menganggap bahwa kekacauan yang terjadi ini, salah satunya dan yang terbesar di sini penyebabnya itu adalah kegagalan komunikasi dari pemerintah. Saya nggak simpati sama sekali waktu ya Pak Seskap Teddy bilang adalah. Itu sesuatu yang kalau saya pikir, dia mungkin lupa kalau dirinya ini menjabat sebuah jabatan yang setara menteri gitu loh. Tapi ya karena beliau tuh ngasih bahan gitu loh. Jadi kalau harapan saya sih, ya beliau ini bisa lebih bijaksana untuk ya nggak usah kosakata ada jutaan. Adalah itu sesuatu yang saya pikir membuat jeda komunikasi ini jadi malah menimbulkan permasalahan. Jadi kalau mereka bisa dipertemukan, itu akan lebih baik. Bahkan kemarin pun saat Gibran ini mengunjungi Andri Yunus, itu kan dilarang oleh Kontras. Mereka tidak mau itu dijadikan sebuah ajang politik. Lah kan aneh gitu loh saat seseorang ingin protes sesuatu, terus kemudian pemerintah yang mereka anggap ini keliru mengungkapkan atau mengucapkan sesuatu dianggap salah gitu. Dan mereka tidak mau menerima itu. Jadi saya pikir saat pemerintah di sini sudah mau untuk datang atau berbicara, ya berikan ruang dan waktu dan ya bicarakan ini. Tapi kembali, kalau ditanya apakah ini akan menjadi sebuah hal yang kondusif, saya pikir ya enggak. Kecuali ya tadi itu, saya kembali ke yang tadi saya katakan di awal bahwa mereka ini kan sesat pikir. Mereka pikir permasalahan Indonesia yang saat ini ada, itu bisa diselesaikan secara ideologis, filosofis, dan sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari di universitas. Padahal ini merupakan gabungan antara apa yang mereka kuasai dan mereka dapatkan di kampus dengan sesuatu yang mungkin street smart yang dimiliki oleh Bahlil Lahadalia juga. Bahwa pemerintah saat ini itu sudah melewati berbagai hal yang penuh dengan kebobrokan, korupsi, kolusi, dan sebagainya. Yang kalau kita mau meriset, itu sama dengan kita harus dalam tanda kutip membunuh karir politik DPR dan orang-orang ini, dan kita mengambil anak-anak yang dimulai dari milenial dan Gen Z untuk ada di situ, atau mungkin Gen X yang masih muda. Ini kan sesuatu yang nggak mungkin. Transisi pun itu harus melalui sebuah fase yang nggak akan secepat yang mereka inginkan. Iya, cuman maksudnya gini loh Mas, ini kan kalau netizen yang berisik di internet ditertibkan nggak apa-apa lah. Cuma ini kan ada profesor, ada dokter yang sudah berkumpul di satu forum gitu. Maksudnya, dan sampai hari ini pun baru Pak Hasan Hasbi aja yang merespon ini gitu. Kenapa nggak langsung aja untuk ya sebenarnya nggak cuma Hasan Hasbi ya, si Pak Fahri Hamzah pun sudah merespon. Semua orang sudah merespon saya pikir ya. Dan ini sudah dinyatakan ya ini makar. Dan itu tadi salah satu lembaga survei terbaik di Indonesia ini dihancurkan oleh si pemiliknya sendiri yang saya pikir kurang bijak. Kalau dia di sini memiliki pendapat itu, it's okay. Nggak apa-apa loh, ini negara demokrasi. Dia mau menggulingkan kalau hanya keinginan pribadi ya silahkan. Tapi saat dia melakukan ini di forum umum terus kemudian orang yang mengerti ini menyebarkan dan dia tidak menyangkal, iya kan? Itu kan ajakan. Kalau sopir saya mengajak menggulingkan Prabowo, ya itu bukan ajakan gitu loh. Itu mungkin opini pribadinya dia. Tapi ini pemilik lembaga survei, profesor, guru besar. Artinya selama ini jangan-jangan di kelas-kelasnya dia, di bimbingan-bimbingan disertasinya, dia menyampaikan ini juga. Ini kan bahaya. Bahayanya bukan diajakannya loh. Bahayanya itu mengajak orang-orang melakukan sesuatu yang inkonstitusional. Oke, tapi maksudnya apakah menurut Mas Denny ini akan, kalau kita bilang ya, akan diproses? Maksudnya udah banyak orang yang menyatakan atau mungkin berpendapat bahwasanya ini makar gitu. Akankah akan diproses secara beritanya sudah viral. Kalau saya pikir Pak Prabowo nggak akan memproses ini secara yang seharusnya. Yang mana kalau ini mungkin Pak
Harto udah hilang. Kalau Pak SBY mungkin udah diproses. Tapi kalau sekarang ini karena adanya sosial media dengan algoritma yang nggak menguntungkan pemerintah legitimate dimanapun ya. Karena saya katakan itu karena siapapun ini, sosial media itu lebih memberikan ruang untuk orang yang protes, orang yang nggak puas. Maka Pak Prabowo pasti tidak akan merespon yang negatif terhadap ini. Yang terjadi paling dekat mungkin adalah malah Pak Prabowo ini akan mengajak untuk berjumpa dan ngobrol secara langsung. Dan kalau Pak Prabowo memang cerdas, dikelilingi oleh orang-orang yang pintar untuk mempergunakan momentum ini adalah momentum yang bagus sekali. Ketemu langsung, jelaskan apa yang dilakukan Pak Prabowo selama ini. Nah kalau tadi yang saya katakan Ferry Amsari yang juga saya katakan banyak benernya, tapi yang waktu dia di situ menyindir Pak Prabowo yang suka jalan-jalan ke luar negeri menghabiskan uang, saya pikir itu juga sesat dan bukan berarti orang yang pendidikannya. Kalau saya ngajar di kampus mungkin saya akademisi juga, tapi saya di sini memiliki dan berusaha untuk mengadopsi wisdom dari seseorang yang sekolahnya ini lebih dari sekolahnya kebanyakan orang gitu loh. Jadi kalau saya pikir harusnya dia bisa mengerti untuk tidak mengatakan bahwa Pak Prabowo ini melakukan jalan-jalan dengan hal yang dilakukan itu tadi. Mungkin karena kebencian atau ya itu tadi, dia masuk di dalam kaum kalah dan kebeteannya karena orang yang didukungnya ini nggak pernah menang. Terus kemarin mau jatuhin Jokowi juga nggak berhasil. Dengan dirty vote berkali-kali juga akhirnya malah Prabowo yang menang ya. Mungkin dipengaruhi oleh itu, clouding by ya, judgment yang keliru itu tadi, ya dia akhirnya mengatakan hal itu. Dan saya melihat itu sesuatu yang ya saya maklumi, walaupun itu nggak wajar. Untuk mengumpulkan orang-orang yang berpendidikan tinggi ini dan juga maksudnya dan yang sefrekuensi ya, maksudnya yang mungkin sama-sama kritis ataupun sama-sama bisa melihat problematik bangsa ini dari sudut pandang yang lain. Menurut mereka, apakah ada gerakan-gerakan politik dalam tanda kutip juga ya yang mungkin bergerak di belakang ini gitu, maksudnya kayak kalau mereka sampai berkumpul seperti itu, dua hal yang pasti. Satu, Prabowo memang benar-benar kuat dengan dukungan dari DPR dan juga partai-partai yang lainnya, dan PDIP yang juga sudah berjanji akan mendukung. Artinya Prabowo kuat dan mereka nggak bisa apa-apa. Kalau mereka sampai ngobrol, ngumpul-ngumpul terus curhat, artinya ya backingannya mulai berkurang. Orang-orang yang benci pun ini nggak mau mengucurkan dana lagi untuk mereka. Sampai mereka harus ketakutan dan berkumpul dan membicarakan hal itu tadi. Tapi saya tetap melihat bahwa mereka ini masih saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita. Mereka hanya sesat saja. Dan saya mengatakan ini bukan karena, kalau dibandingkan pendidikan ya jelas jauh lah ya saya sama Profesor Saiful Mujani gitu. Tapi saya berani katakan sesat karena saya selalu berpikir pragmatis bahwa ini itu adalah kondisi saat ini adalah kondisi yang ekstrim. Atau kondisi yang desperate gitu loh. Desperate moments itu calls for desperate measures, desperate kebijaksanaan yang juga berbeda dengan kalau di saat-saat yang biasanya melakukan atau menggulingkan pemerintahan di saat sekarang ini. Itu sama dengan bunuh diri. Terus kalau sudah digulingkan mau diganti sama siapa? Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Itu kan jadi kayak lomba mewarnai tingkat SD atau misalkan undian door prize Agustusan gitu, dipanggil namanya nggak datang, terus kemudian nama yang berikutnya dipanggil itu yang menang, diberikan kemenangannya gitu. Yang saya pikir nggak begitu juga gitu. Pak Prabowo pun ini sudah dipilih secara konstitusi, secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan beliau ini dinyatakan menang, dan juga setelah melalui proses MK dan sebagainya dinyatakan ini semua sah. Lalu kemudian dijatuhkan dengan cara seperti ini, maka ini hanya akan memancing adanya, ya orang akan mempertanyakan ketidakpastian hukum, ketidakpastian politik, sosial, dan ekonomi di Indonesia yang sekarang aja udah nggak pasti, apalagi ditambah dengan hal yang seperti itu. Jadi saya sangat menyesalkan pernyataan kurang bijak dari Profesor Saiful Mujani yang mengatakan ini. Kalau ini dikatakan oleh Ketua BEM UGM, ya saya maklumilah kebohongannya gitu loh. Tapi kalau ini disampaikan oleh seseorang yang profesor dan guru besar, maka tidak ada pertanyaan yang lebih besar lagi dibanding kok bisa ya dia berpikir sekecil itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Dan agar saya tahu kalian bukan buzzer atau buat tulis kalian berasal dari kota mana. Agar saya tahu, oh di kota-kota itu ternyata banyak orang yang masih sepemikiran dan ingin Indonesia tetap bersatu sampai Indonesia Emas nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.